kelompok 7 yang akan menerangkan tentang buku Constructing Leadership 4.0 dari Richard Kelly. Kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama dari Saudari Umi Makfirah Izani Maulania, dan yang kedua Saudari Anita Pustasari, dan yang ketiga Saudara Luki Ilafraika, dan yang keempat Saudari Dia Ayu Permatasari, dan yang kelima dari Saudara Muhammad Burhanuddin Al-Mu'alif, dan yang keenam yaitu Saudara Rodrigo Fernanda. Bab 1 Pendahuluan. Pada bab ini akan membahas mengenai kepemimpinan 4.0 dalam konteks teoritis yang lebih luas tentang kepemimpinan dan pengembangan kepemimpinan berdasarkan garis waktu. Tak hanya itu, dalam bab ini juga akan membahas mengenai evolusi kepemimpinan organisasi modern dari perspektif 4 pilar pembelajaran, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivitisme, dan konektivitisme, serta menghubungkan teori dan pedagogi pembelajaran dengan 4 fase perilaku kepemimpinan, yaitu alami, direktif, relasional, dan responsif. Di sini juga membahas mengenai teori peran yang telah dimainkan dalam bentuk definisi dan interpretasi modern tentang kepemimpinan, serta menyimpulkan bahwa di setiap fase baru yang muncul membutuhkan jeda waktu yang bersih dari teori dan pedagogik tradisional untuk menuju konektivitas yang mempromosikan kepemimpinan kolaboratif, swarm, dan responsif. Bab 2 Membuat hubungan. Pada bab ini menunjukkan bagaimana perilaku kepemimpinan memiliki hubungan historis dengan perubahan organisasi yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi makro dan teknologi di setiap waktunya. Hingga terjadilah revolusi industri yang mana berguna untuk melihat perspektif ke depan untuk mengawasi munculnya revolusi selanjutnya, serta mengawasi dampak pada struktur organisasi dan perilaku kepemimpinan di masa depan. Hal ini juga bertujuan untuk membantu kita dalam mengantisipasi langkah-langkah ke depannya dalam mengembangkan pemimpin masa depan. Terdapat 4 revolusi industri, di antaranya revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan revolusi industri 4.0. Dan terdapat pula 5 tren yang membuka jalan bagi revolusi yang keempat ini, di mana akan memiliki implikasi mendalam bagi cara kita hidup, bekerja, memimpin, dan mengembangkan pemimpin. Di antaranya yaitu global hyperconnectivity, transhumanisme dan amplifikasi kecerdasan, robotika dan robot industri IA, dataisme, serta sumber energi dan tenaga alternatif untuk mengangkut orang dan barang. Pada penjelasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pemimpin masa depan perlu dikembangkan lagi dengan cara yang berbeda-beda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi realitas pengorganisasian yang akan datang, yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bab ketiga, memperkenalkan sistem dan pendekatan vertikal untuk mengembangkan pemimpin. Pada bab ini membahas bagaimana menyusun kerangka kerja pengorganisasian untuk mengembangkan seorang pemimpin. Dimulai dari kisah seorang mahasiswi lulusan baru dan pengalamannya sebagai pemimpin di perusahaan tradisional. Kemudian terlihat beberapa kelemahan dari pendekatan pengembangan kepemimpinan yang bersifat tradisional tersebut. Di antaranya masih terpaku pada kognitivisme, manajemen, pengukuran, virtus suksesi, kekuatan posisi, pembelajaran masih bersifat atau berbasis transmisi, dan menggunakan pendekatan horizontal. Pemahaman kepemimpinan mahasiswa tersebut berakar pada kepemimpinan 2.0, yaitu mempersiapkan, mengendalikan, dan memproses beban kerja. Menurutnya, ketiga hal tersebut merupakan indikasi pemimpin yang kuat. Selanjutnya, dalam rangka menghadapi kepemimpinan di industri 4.0, perlu adanya perubahan besar yang terjadi bagi para pemimpin yang menggunakan pendekatan horizontal. Pendekatan horizontal ini menekankan cara berpikir dan cara bertindak pemimpin ditentukan oleh organisasinya, sehingga para pemimpin tidak dapat mempersiapkan diri untuk tantangan kepemimpinan saat ini atau tantangan kepemimpinan di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, para pemimpin tersebut perlu dikenalkannya atau dikembangkannya dengan cara vertikal baru. Pendekatan vertikal ini merupakan pendekatan yang menekankan kemajuan bertindak pemimpin untuk dirinya sendiri dan kemampuan berpikirnya akan lebih kompleks, strategis, dan sistematis. Nah, dengan pendekatan vertikal ini akan membutuhkan pergeseran organisasi menuju sistem pengembangan kepemimpinan yang lebih terstruktur, terbuka, terkoneksi, dan saling berkolaborasi. Dengan menggunakan pendekatan vertikal ini akan mendorong kepemimpinan yang lebih responsif, adaptif, penuh kesiapan, dan penuh inovasi. Jadi dapat disimpulkan dengan pendekatan vertikal dan menggunakan sistem ini sangat dibutuhkan di kepemimpinan industri 4.0. Pengembangan kepemimpinan dan struktur dari ekosistem untuk ekosistem. Pada bab tersebut, mengkaji pengembangan kepemimpinan dari sudut pandang struktur organisasi, di mana struktur mempengaruhi perilaku dan menggambarkan 3 struktur yang dominan untuk mempengaruhi perilaku kepemimpinan dengan cara yang berbeda, yang diantaranya seperti sistem terpusat atau tertutup, struktur terdesentralisasi, serta sistem terbuka atau ekosistem. Yang pertama, sistem terpusat. Sistem terpusat itu seperti pada sistem ini mengkondisikan perilaku dan memperkuat kekuatan secara posisional. Dan yang kedua, struktur terdesentralisasi itu seperti merupakan cara yang efektif untuk mengelola organisasi besar secara terpusat dengan mengarahkan pengambilan keputusan kepada tim dan unit, serta memimpin melalui hubungan yang terjalin dengan baik. Dan yang ketiga, sistem terbuka. Perlu diketahui bahwa organisasi masa depan perlu bergerak menuju ekosistem terbuka yang menciptakan lingkungan yang matang untuk berkolaborasi secara terbuka dan paham pertukaran ide secara bebas serta mendukung kepemimpinan yang responsif. Dari uraian bahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa pengembangan kepemimpinan itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk bertahan hidup di revolusi industri 4.0 ini. Organisasi perlu mengerjakan ulang struktur yang kaku, mengurangi hambatan organisasi, menghilangkan sistem perkoordinasian dan penghargaan operan yang menindas serta merusak kolaborasi, serta memporosikan kekuatan posisional. Karena perilaku kepemimpinan akan diperlukan dalam hyper-connected dan era yang bergejolak dari revolusi industri 4.0 yang akan datang. Bab 5 ini membahas tentang pengembangan dan koneksi pemimpin, dari memimpin melalui struktur hingga memimpin melalui jaringan, dan bagaimana peran koneksi dan jaringan dalam upaya membangun perilaku kepemimpinan serta mengeksplorasi inovasi terbuka atau kolaboratif sebagai cara berinovasi dan kolektif untuk membentuk ide di mana komunitas pemangku kepentingan berkumpul. Terdapat beberapa prinsip dasar untuk menciptakan jaringan kolaboratif terbuka. Ada 3 jenis jaringan organistruktur pengganti struktur, yaitu pertama jaringan pusat atau tradisional. Yang kedua itu ada jaringan terdesentralisasi atau sosial sentris, dan nomor 3 itu ada jaringan terdistribusi ekosistem terbuka. Dari bab 5 itu dapat kita ketahui bahwa pengembangan dan koneksi pemimpin perlu disikapi dengan bijak, terutama dalam membangun jaringan kolaboratif yang mana tidak hanya sekedar mengubah bagian organisasi itu sendiri, akan tetapi perlu juga mendesain kolaboratif, serta organisasi itu perlu memahami bahwa tidak akan membuat jaringan kolaboratif itu jika tetap menggunakan jaringan tertutup, terpusat, dan struktur formal. Mereka perlu memecah hierarki
dan pengkondisian atau mengubah cara pemimpin itu melalui struktur menuju memimpin jaringan sesuai dengan perkembangan zaman. Bab 6 yaitu pengembangan kepemimpinan dan pola pikir dari arahan ke perilaku kolektif. Bab 6 ini membahas tentang mengenai pengembangan kepemimpinan dari perspektif pola pikir, di mana berpikir secara kolektif dengan menggambarkan pekerjaannya. Dalam konteks sistem yang lebih luas, di sini juga membahas pengembangan pemimpin di masa depan secara holistik, secara mengemukakan kasus berupa penggolongan alat yang basis hubungan dan pengaruh yang diajarkan terutama di ruang kelas yang tidak sesuai dengan tujuan dalam mempersiapkan para pemimpin untuk revolusi industri 4.0 dan ekonomi yang terhubung, pengusulan konten terkait pengembangan kepemimpinan yang lebih kolaboratif yang memungkinkan para pemimpin untuk memimpin secara efektif dan ekosistem dan jaringan kolaboratifnya depan secara holistik, secara mengemukakan kasus berupa penggolongan alat yang basis hubungan dan pengaruh yang diajarkan terutama di ruang kelas yang tidak sesuai dengan tujuan dalam mempersiapkan para pemimpin untuk revolusi industri 4.0 dan ekonomi yang terhubung, pengusulan konten terkait pengembangan kepemimpinan yang lebih kolaboratif yang memungkinkan para pemimpin untuk memimpin secara efektif dan ekosistem dan jaringan kolaboratifnya. Selanjutnya yaitu konten atau pendekatan didukung dengan studi kasus serta alat-alat praktis diantaranya. Yang pertama yaitu assessment mapping, yang kedua kecerdasan SWAM, yang ketiga meningkatkan kecerdasan digital. Dan untuk pembahasan terakhir adalah mengenai pendekatan holistik atau eksplorasi sistem pengembangan kepemimpinan, di mana pemimpin masa depan perlu fokus kepada jenis pola pikir kognitif, terutama kognitif kolektif yang berhubungan dengan dunia digital dan diinformasikan oleh akal sehat, dataisme, intuisme kolektif, dan banyak kecerdasan lain agar lebih responsif dan adaptif dalam situasi yang tidak pasti dan ambigu. Pola pikir dan konten praktis yang terkait ini pasti akan membuat inovasi pendidikan terhadap kepemimpinan masa depan intervensi pembangunan. Bab 7 yang bertema organisasi pemeriksaan masa depan untuk kepemimpinan 4.0. Terdapat 3 realitas keras yang seharusnya ada di setiap pikiran dan papan tulis pembuat keputusan organisasi, di antaranya 1. Era revolusi industri keempat yang diatur untuk mengubah hubungan antara konsumen dan penyedia. 2. Organisasi perlu memikirkan kembali bagaimana terstruktur, berkolaborasi, berinovasi, dan membuat keputusan jika masih ingin bertahan. 3. Ide-ide tradisional kepemimpinan dan pemimpin yang sedang berkembang tidak akan berhasil. Ada 3 set tindakan spesifik pembuat keputusan organisasi perlu mengambil untuk menanggapi realitas, di antaranya 1. Struktur, di mana organisasi perlu meninjau kembali struktur organisasi dan menghilangkan pengkondisian operan yang dapat merusak kepemimpinan responsif. 2. Koneksi, dalam rumpun keterkaitan tentu membutuhkan seorang pemimpin yang dapat memanfaatkan keterkaitan dan menggunakannya sebagai kekuatan terbesar. 3. Pola pikir, pemimpin perlu merangkul pola pikir baru yang berkaitan dengan kolaborasi, navigasi, digitalisme, sistem terbuka, sense making, dan berbagai inovasi. Tidak hanya itu, terdapat pula beberapa hal yang berkaitan dengan peran penasihat LD. Ini diantaranya 1. Mengelola proses perubahan. 2. Transisi bertahap. 3. Organisasi pembelajaran jaringan. 4. Program pendidikan dan kebudayaan. 5. Rekrutmen dan redundansi. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa sebuah studi yang telah mendorong organisasi untuk mendekati kepemimpinan atau leadership dengan cara yang berbeda, yang mengikis obsesi dengan melatih pola pikir melalui ruang kelas dan berbasis pengaruh alat kategorisasi, menuju pendekatan seluruh sistem yang mengembangkan seluruh ekosistem kepemimpinannya. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.